Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dalam audit. Di dalam konsep audit, ada yang namanya asersi manajemen. Asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, asersi manajemen terbagi menjadi 5. Asersi yang pertama yaitu asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Asersi yang kedua yaitu asersi tentang kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Asersi yang ketiga yaitu asersi tentang hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa, yang digunakan dan diusahakan, dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Asersi yang keempat yaitu asersi tentang penilaian atau alokasi. Asersi ini berhubungan dengan apakah konsep-konsep aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Asersi yang kelima yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah konsep-konsep tertentu laporan keuangan diklarifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklarifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklarifikasikan dan diungkapkan semestinya. Berikutnya yaitu materialitas. Materialitas yaitu besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atas salah saji tersebut. Pengaruh materialitas terhadap proses audit yaitu yang pertama, penentuan lingkup audit, dan yang kedua, mengevaluasi temuan audit. Model risiko audit. Risiko audit terjadi ketika risiko bawaan auditor memberikan opini audit yang tidak tepat ketika LK memiliki salah saji material. Nah, berdasarkan hal tersebut, risiko terbagi menjadi 3 yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan yaitu kerentanan saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji material. Risiko pengendalian yaitu risiko sistem pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material. Dan yang terakhir, risiko deteksi yaitu risiko auditor gagal mendeteksi salah saji material.
Data akuntansi dan informasi penguat. Jenis bukti yang dipakai oleh auditor yaitu ada dua. Yang pertama, data akuntansi yang mendasari dan informasi penguat. Dokumen-dokumen yang sering dipakai yaitu dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor, dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien, dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar, dan yang terakhir dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Berikut merupakan prosedur dalam audit. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.